dan segalanya adalah kopi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian soda api 15 gram. Kemudian air putih dan minyak zaitun sebanyak 250 gram. Minyak kelapa sawit dan minyak kelapa sebanyak 250 gram. Kemudian wadah-wadah dan alat pengaduk. Cara pembuatannya adalah yang pertama kita masukkan air ke dalam wadah sebanyak 250 gram. Kemudian campurkan soda api Sebanyak 115 gram. ke dalam wadah. Kemudian aduk. Diaduk hingga tunggu sampai suhunya benar-benar normal. Setelah itu Masukkan minyak zaitun ke dalam wadah sebanyak 250 gram. Lalu masukkan minyak kelapa sawit sebanyak 250 gram. campuran minyak. Aduk. Rata. Baiklah, setelah soda apinya suhunya normal, kita masukkan ke dalam minyak yang telah dicampurkan. Setelah itu diaduk. You're my circle of life, compass and guide, there behind me. And one day when the tables finally turn, and it's me you're depending on, I'll put you first, hold you close, like you taught me. Know that I'll be there for you. Baiklah, For you. dari I sini promise kita tunggu dalam 1 anytime you kali want me, 24 it jam don't supaya matter where I dia am. padat. 24 jam kemudian. Leading me close, Dan ini dia hasil setelah 24 jam. Kemudian keluarkan dari cup ini. I swear, I promise anytime you call Nah, me, setelah it itu don't kita tunggu 3 matter menit where I kemudian. am. I'll always be 3 minggu kemudian. Kemudian silahkan kita coba hidup airnya. Kemudian kita coba sabunnya untuk mengetahui bagaimana adanya. Kita gosok-gosok sabunnya di tangan
lihat hasil tindak lanjut. Baiklah, ini dia hasilnya setelah dipamerkan sabun. Dan yang ini sebelum dipamerkan sabun, hasilnya semakin glow up. Sekian dari hasil praktek kami. Silakan mohon maaf. Selamat Sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suherna, guru SMA Negeri Wabandar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Peserta didik adalah anak-anak. Anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan batin. Kodrat anak adalah bermain. Maka di sini tugas seorang pendidik bagaimana merancang atau mendesain pendidikan atau pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik tanpa membebani dan mengedepankan nilai-nilai budi pekerti seperti saling menghargai, kerjasama, gotong royong, dan toleransi. Dan ini sudah dilakukan oleh rekan kami Nurlela Ramadhani Marpaung. Dalam pembelajaran kimia, dia melakukan apresiasi, melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif, yaitu di mana menyiapkan kesejahteraan psikologis dan emosional anak sehingga mereka siap menerima pembelajaran kimia. Yang kedua, membuat kesepakatan antara guru dengan siswa bagaimana menanamkan nilai-nilai disiplin kepada anak-anak. Yang ketiga, merancang pembelajaran berbasis TIK, mengintegrasikan kimia dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pembelajaran kimia menjadi pembelajaran yang menarik, menyenangkan tanpa membosankan. Yang selanjutnya adalah merancang pembelajaran berbasis sensitif dengan model-model pembelajaran tugas proyek eksperimen. Salah satu tugas proyek yang diberikan kepada peserta didik adalah membuat sabun dari bahan limbah bekas minyak goreng, dan ini berhasil dan anak-anak merasa bangga karena mereka mampu mengerjakan tugas sesuai dengan konsep yang ia terima dari guru pelajaran kimia. Pembelajaran ini sangat menginspirasi, maka bisa menjadi sumber atau inspirasi bagi guru-guru yang lain. Maka dengan harapan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara bisa dilakukan sepanjang hayat oleh semua guru di Indonesia. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Sari Agustina dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang Merdeka Belajar. Jadi, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kabinet Indonesia Maju, Bapak Nadiem Anwar Makarim, di mana konsep Merdeka Belajar ini memiliki kebebasan. Bukan kebebasan yang menjurus ke hal negatif, melainkan ke hal positif.
Seperti halnya pada saat pelajaran kimia. Sebelum kami memulai pembelajaran, beliau memberikan motivasi atau dukungan kepada kami, baik menanyakan kabar, kemudian diskusi bersama bila ada pelajaran yang tidak paham, di mana hal ini sangat diperlukan dalam kondisi saat ini dan di situasi saat ini. Dan yang paling pentingnya, ketika beliau memberikan materi yang cukup signifikan, memberikan tugas, di mana pada tugas ini kami diberikan kebebasan, baik untuk berinovasi, kreatif, dan belajar mandiri. Artinya, sesuatu hal yang kami kerjakan itu sesuai dengan kemampuan kami atau keinginan kami. Dan yang paling pentingnya, tugas itu yang kami motivasi sendiri itu tidak lari dari materi yang telah diajarkan dan membuat hati kami senang. Peraih masa depan, siap berinovasi, berkreatif, dan belajar mandiri untuk mencapai masa depan yang gemilang.